Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi eh, para pemirsa di acara Bincang Pagi di Sapadan Selatan. Saya Rasid Assaf Temoran, PLT Bupati Kabupaten Tebet Selatan. Eh, Pada pagi hari ini kita melakukan bincang lanjutan dengan beberapa narasumber. Ya, tentunya menarik. Tema kita pagi hari ini adalah tentang perikanan di Tapal Selatan. Narasumber pada pagi hari ini ada Pak Saipul Nasution sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapal Selatan, didampingi oleh Pak Masardin sebagai Kabid Produksi di Dinas Perikanan. Lalu di sebelah Pak Masardin ada Pak Ardi Hasauran, adalah Ketua Koperasi Perikanan di Tapal Selatan atau Periper. Kemudian ada saudara saya Muhammad Nur Batubara, Ketua Pokdaka Marsada Lila Lestari. Narasumber-narasumber ini akan kita ajak berbincang tentang perikanan seputar Tapanuli Selatan, sehingga kita dapat gambaran betapa Tapal Selatan ini nanti bisa terus berkembang dengan berbasis perikanan, adanya pengembangan ekonomi yang bisa terus maju. Baik, untuk yang pertama ini kita akan berbincang dengan Pak Saipul Nasution, Kadis Perikanan. Beliau memimpin pengembangan perikanan mulai dari perencanaan sampai bekerja dengan mengatur keseluruhan program-program tahunan kita. Tentu ada keberhasilan-keberhasilan yang kemudian hari ini dan ke depan akan kita lanjutkan keberhasilan tersebut, sehingga ini berdampak luas bagi bagian dari kemajuan ekonomi di Tapal Selatan. Pak Saipul, bolehlah disampaikan tentang program-program yang sudah sukses 3 tahun terakhir, dan kira-kira ke depan itu bagaimana ini perspektif dari program-program itu? Bisa dijelaskan? Ya, Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Dinas Perikanan tentu mempunyai tugas dan fungsi dalam hal urusan pemerintahan baik ke Bupati di bidang perikanan kelautan sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten. Adapun program yang ada di Dinas Perikanan itu ada 2. Pertama, program peningkatan produksi perikanan, yaitu pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan 3 tahun terakhir ini adalah yang pertama, memberikan bantuan kepada kelompok kolam air tenang, kekarangan masyarakat, termasuk juga bantuan pelarangan. Tentunya ini merupakan hal-hal yang kita lakukan untuk meningkatkan produksi perikanan, Pak. Lubuk larangan itu apa maksudnya, Pak? Karena mungkin ada penonton dari luar Tapsel nggak ngerti lubuk larangan. Lubuk ini kan? Lubuk larangan ini merupakan kearifan lokal yang ada di Tapsel, Pak. Oke. Di mana di sini ada pembatasan area tertentu sungai untuk tidak melakukan aktivitas penangkapan. Sungai dia ya? Sungai atau perairan umum, Pak. Oke. Jadi ikan di situ tidak boleh ditangkap, tidak boleh dipancing, tidak boleh diracun, tidak boleh disetrum. Jadi kelompok masyarakat itu nanti akan bermusyawarah, nanti itu akan dibuat area tertentu untuk ditutup larangan. Pada saat tertentu, 4 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun akan dibuka pakai. Jadi hasilnya itu nanti tiket itu akan nanti baik itu penjala ataukah itu nanti yang mancing, itu hasilnya nanti akan untuk dibangun untuk fasilitas umum, baik itu nanti untuk renovasi masjid. Dari hasil penjualan tiket itu, Pak. Sudah lama itu lubuk sungai-sungai untuk lubuk larangan itu? Sudah lama kalau di Tapsel ini, Pak. Mungkin sudah puluhan tahun nih. Puluhan tahun. Dan di sini masyarakat itu selain peningkatan produksi juga menjaga kelestarian sungai. Kelestarian sungai, kan ada larangan itu ya, periode itu ya. Tidak boleh racun, tidak boleh memancing, Nyetrum ya. Ya, seperti itu, Pak. Ini merupakan ke depan kita berharap ada kolaborasi lah, Pak.
dengan Dinas Pariwisata, dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Lubuk Larangan ini kedepannya harapan kita ada dibuat kalender ataupun kita mengetahui untuk bulan Oktober 2024 misalnya. Lubuk Larangan daerah mana, desa, kecamatan yang akan buka. Jadi orang tuh tahu gitu loh. Kemarin kita udah diskusi juga dengan Asosiasi Penjala Ikan Sungai. Dan mereka juga sedang membentuk sebuah kelompok. Kita akan berkolaborasi juga, Pak. Apa-apa yang bisa kita bantu, mereka memberikan saran dan pendapat ke kita. Ada berapa banyak lubuk larangan kita kira-kira? Tetap sering. Kalau lubuk larangan kelompok itu, kalau bicara wilayah itu Angkola Selatan, Batang Angkola, Sailuma Tinggi, Muara Tais, Batang Toru, Angkola Timur, sebagian di Spiro, Wunantan juga. Kalau kita bicara, saya kira puluhan. Banyak sampai ratusan ya, karena ini sudah menjadi kearifan lokal puluhan tahun. Jadi peran dari Dinas Perikanan itu mensupport Ya, kearifan lokal ini karena ada program Dinas Perikanan sehingga ya kebijakan nenek moyang melindungi sungai ini disupport lagi oleh Dinas Perikanan ya. jadi ada dua, Pak. Selain kita mendapat, ada banyak hal kita dapat, Pak. Pertama, peningkatan produksi. Yang kedua, kelestarian ikan sungai biota air. Yang ketiga itu ekonomi, kesejahteraan dalam artian dari misalnya Pak yang mendaftar itu ataupun 100 jala dikali 100.000, 100.000, misalnya dapat 10-15 juta. Yang event-event besar kita biasanya di Lubuk Larangan, di Garonggang itu bisa mencapai 1.000 orang, Pak. Dan di sana biasanya kalau tempat Lubuk Larangan itu renovasi rumah ibadah, masjid, bisa juga madrasah, bisa juga mungkin membangun jalan, setapak perbaikan jalan. Kira itu nilai-nilai yang perlu kita jaga. Dan itu konsisten disupport oleh Dinas Perikanan ya. Iya, Pak. Ya, tahun dan ini kelihatan dampak secara ekonominya terus akan berdampak ke depan ya. Ya, kalau kita melihat Pak minat orang terkait ikut pembukaan Lubuk Larangan ini, saya kira meningkat. Jadi bukan hanya kita bicara produksi, tapi ada event pariwisatanya juga di sini ya. Bahkan menghasilkan uang, membangun sarana sosial di sini. Di samping itu Pak, untuk produksi ini kita mempunyai Danau Siais, Pak. Danau Siais ini ke depan saya kira perlu dilakukan pengembangan kawasan Danau Siais. Perlu dilakukan zonasi, di mana perlu dilakukan zonasi misalnya pariwisata, di mana lokasinya, budidaya ikan termasuk keramba jaring apung, penangkapan ikan, nelayannya, termasuk konservasi, Pak. Jadi kalau kita melihat selama ini jangan sampai seperti di Danau Toba. Di Danau Toba itu kan orang, bagus kita budidaya PJA. Ketika ramai, tidak diatur, terjadi upwelling, racunan massal di ikan, sehingga kerugian yang ada, saya kira sebelum kejadian itu saya kira perlu diatur ke depannya apakah dalam bentuk perda atau perbub mengatur zonasi yang ada di kawasan Danau Siais. Tidak hanya perikanan, bisa di situ pariwisata, bisa juga nanti lingkungan hidup, bisa juga nanti UMKM. Jadi perairan Danau Siais itu merupakan perairan ekosistem danau ya. Danau terbesar kedua. Terbesar kedua di Sumatera Utara setelah Danau Toba. Iya, Pak. Potensi untuk ikan luar biasa di situ ya. Iya, Pak. Berarti danaunya itu masih sangat sehat ya. Iya. Itu yang hari ini spesies ikan apa saja yang unggul di situ secara alat? Kalau yang Untuk budidaya yang sering saat ini budidaya ikan mas, ikan nila, Pak. Itu yang jalan di situ. Saya kira Pak ya, Adubara juga punya usaha di situ ya. Ada yang alami, ada yang model terapung ya. Jaring apung ya. Keramba jaring apung ya. Itu sudah dapat dikatakan berpengaruh besar terhadap ekonomi ya. Iya. Karena sebagian produksi kita itu saya tanya wawancara di beberapa masyarakat ataupun yang buka usaha warung makan itu sumber ikannya itu dari keramba jaring apung dan sebagian juga di Batang Toru ke Muara Batang Toru. Artinya kita sudah mulai peningkatan produksi. Menarik. Tadi Pak Saiful mengatakan ada gagasan untuk membuat zonasi ya. Iya.
zonasi sehingga tadi sudah artinya Dinas Perikanan sudah memikirkan loh sebenarnya bagaimana zonasi itu dalam rangka danau ini lestari ke depannya. Dalam rangka zonasi itu ini berapa luas kira-kira gagasannya untuk zona produksi perikanan? Kalau luasannya saya kira itu mungkin perlu kajian lah dari expert tim ahli. Tapi sudah direncanakan. Sudah Pak, dan sudah diskusi dengan Bapeda. Kalau Bapeda sudah ya. Kita juga sudah minta difasilitasi ke provinsi untuk meminta nanti tim ahli untuk berdiskusi berapa persen baiknya untuk kawasan budidaya untuk konservasi. Tambahan lagi boleh Pak, peningkatan produksi. Peningkatan produksi kita merupakan indikator dari Dinas Perikanan. Kita juga sudah mendorong dan Pak Bupati kemarin juga menandatangani terkait kampung budidaya Pak. Kampung budidaya? Kampung budidaya ikan mas yang ada di Sekulele, kampung budidaya lele yang ada di Sipange Kodang. Kenapa kita pengen seperti itu? Kita pengen fokus dan lokus. Selama ini kita evaluasi program-program sebelumnya, itu tersebar di mana-mana tapi tidak fokus dan lokus. Jadi dengan adanya kampung budidaya ikan mas atau ikan lele, ada sistem dari hulu dan ke hilir. Kalau kita perikanan ada pembenihannya, ada yang nanti tukang dedernya, deder 1, deder 2, ada nanti yang mengolah pakan, ada yang distributor pakan, nanti ada juga yang khusus membesarkan ikan. Selanjutnya nanti ada kelompok ataupun masyarakat yang memasarkan ikan. Kalau misalnya produksinya melimpah, kita bisa olah menjadikan sale gitu. Itu kampung budidaya ini sudah berapa tahun dijalankan? Kalau untuk itunya baru tahun ini Pak, kita usulkan sudah ke kementerian untuk informasi. Berarti akan banyak kampung-kampung budidaya ya? Ya. Dan itu sudah diterima oleh masyarakat ya? Sudah di masing-masing kampung itu. Artinya tinggal bagaimana memaintainnya, melanjutkannya dengan baik sehingga ada kampung-kampung yang memang seperti kata Pak Kadis tadi terfokus dan lokus. Itu kalau kampung itu berarti luas kampungnya ini ya. Nanti dipikir Pak penonton kampung itu kecil pula ya. Artinya satu kampung itu bisa luas ya. Ya memang kalau lokasinya kampung itu kan desa Pak. Tetapi di situ ada aktivitas dari hulu ke hilir, dari ujung atas ke ujung bawah, aktivitas perikanan di situ. Sehingga nanti ini akan kita bisa lebih mudah mengevaluasi di mana yang perlu dilakukan untuk peningkatan produksi, untuk peningkatan kesejahteraan. Oke. Menarik sekali. Tadi ada 3 program besar yang sesungguhnya sudah dapat dikatakan berhasil lah ya. Karena kan ini ada bagaimana pengembangan budidaya di Danau Siai, sudah sampai bagaimana kita menata kawasan zonasinya, ada kampung budidaya sehingga terfokus. Kemudian satu lagi tadi bagaimana produksi melalui air tenang lah ya, kolam-kolam masyarakat ya. Boleh saya tambah? Dan lubuk larangan ya bentuk pada bagaimana kearifan lokal itu dan sudah tersambung dengan program-program di Dinas Perikanan yang dampaknya luas juga dan ini akan terus dilanjutkan ya. Baik, Pak Saiful, saya mau bergeser dulu ke Pak Masardin. Pak Masardin ini Kabid Produksi. Ini kan produksi ini kaitannya tentang bagaimana etos kerja masyarakat ya, ya kan? Apa sih kendala-kendala di produksi terkait dengan produksi kita? Sebenarnya Pak, produksi kita di Dinas Perikanan itu mencukupi untuk masyarakat kita untuk kebutuhan konsumsi di rumah tangga. Mencukupi. Mencukupi. Ya, kalau kita hitung dari per kapitanya untuk Kabupaten Tapani Selatan itu sudah mencapai 52 kilogram per kapita per tahun. Jadi mungkin kita selama ini nggak nampaknya istilahnya secara global gitu istilahnya. Oh ini panen ikan dari sana sini situ gitu Pak. Tapi setiap keluarga itu udah mempunyai kolam. Selama ini kan udah mempunyai kolam, tapi masih untuk kebutuhan keluarga. Tapi untuk menunjang ke masa depan ini itulah program yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwasanya kita bentuk sebagai kampung budidaya ini
kampung budidaya ikan mas seperti ini, kampung budidaya seperti ini, supaya ke depan, supaya masyarakat yang lain itu bisa kita arahkan ke situ, Pak. Iya. Berarti sebenarnya sukses dari Dinas Perikanan dalam 3 tahun ini sudah cukup berarti untuk kita internal ya. Jadi bagaimana kita ke depan bisa mengirim keluar gitu. Iya, itu Pak. Ya. Itulah solusinya adalah Ya. kampung budidaya. Ya. Kata Pak Kadis tadi supaya gampang kita mengukur keberhasilan Ya, Pak. Ya. Oke. Kira-kira untuk penyeluruhan budidaya apa cukup Pak penyuluh kita? Memang di dalam untuk pengembangan kita sebagai untuk budidaya ini, sebenarnya kita memang kurang penyuluh, tapi udah semaksimal mungkin dilakukan oleh penyuluh kita. Ya, seperti kita mempunyai 15 kecamatan, sementara penyuluh kita 4, tapi yang mana dulu potensial itu yang didahulukan oleh penyuluh kita, ya sisi kita. Jadi istilahnya nanti kecamatan lain atau desa lain itu meniru di sana di kecamatan itu kok berhasil mengenai pembudidaya ikan. Jadi nanti kan sebagai pemancing, jadi seolah-olah menarik perhatian kecamatan lain. Iya, iya. Walaupun kurang penyuluhnya, tapi udah bagus ini. Udah semaksimalnya kerjanya, Pak. Oke. Tapi masih butuh penyuluh lah ya. Masih butuh penyuluh. Masih butuh penyuluh banyak dengan dengan target kita bagaimana kita ngirim ikan keluar deh ke depannya kan Iya, gitu. Pak. Kalau internal kita ditafsir udah cukup. Iya, Pak. Tapi kita punya cita-cita bisa ngirim ikan keluar. Keluar. Dengan penyuluhnya 4 tuh Bapak udah punya solusi di bawah kepemimpinan Pak Kadis ini. Iya. Oke. Baik. Saya akan bergeser lagi kepada Pak Ardi Hasauran. Beliau adalah Ketua Koperasi Perikanan, disingkat Periper ya, di Tabes Selatan ya. Apa peran koperasi ini selama ini dalam 3 tahun atau 2 tahun terakhir dalam pengembangan di perikanan di Tapsel? Karena koperasi perikanan ya. Baik. Pertama mungkin saya perlu jelaskan sejarah turunnya berat ini. Artinya biar juga publik kan lebih tahu. Nah, di tahun 2020 kita kan usulkan dari koperasi. Oh, koperasi punya alat berat. Ya, koperasi punya alat berat. Oh. Nah, alhamdulillah di tahun 2021 koperasi ini apa alat beratnya itu? ekskavator. Oh, ekskavator. Saya pikir alat berat itu banyak ini, ada mesin giling ini loh, juga itu kan banyak kan, mesin giling ikan gitu kan. Jadi alat beratnya ekskavator. Ekskavatornya, ekskavatornya kan ekskavator mini. Oke. Artinya cocok lah dengan wilayah topografi di Tapin Selatan dan itu. Nah, ini berproduksi ataupun berproduktif mulai awal di tahun 2021, Pak. Nah, di tahun awal mulai berproduksi ataupun pemanfaatan alat ini tersebar di 2 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Padolok Pole dan Kecamatan Spiro. Alat berat ini kalau kami itu kalau dengan alat berat ini PUPR ini untuk apa alat beratnya? Ya, Ekskavator ini. ya ekskavator ini kan dipergunakan untuk cetak, rehab kolam serta juga mencetak dan merehab kolam yang sudah ada. Itu alat berat dari Koperasi Perifer ya. Iya. Itu perannya ya. Perannya. Serta juga untuk pembukaan jalan produksi dan untuk saluran irigasi. Artinya ketika masyarakat ada kolam mau direhab ataupun mencetak ulang, itu nanti kan ada juga kendala untuk saluran irigasinya. Mungkin selama ini irigasinya nggak lancar, nggak bagus. Jadi pakai ekskavator. Nah, dia perlu batur juga. Nah, begitu juga dengan jalan produksinya. Jalan produksi itu maksudnya jalan yang membuka ke arah kolam. Iya, pembukaan jalan ke arah kolam pola. Nah, itulah kemanfaatan dari anak ekskavator mini ini. Kalau boleh tanya, ada berapa banyak kolam yang dicetak di Tapis Selatan dalam 3 tahun terakhir ini? Ya, secara overall, yang dari mulai tahun 2001 sampai tahun 2024 ini, di catatan kita sudah mencapai di angka 435 kolam. Dalam 3 tahun terakhir? 3 tahun terakhir itu baik cetak dan rehab. Lain juga untuk jalan produksi dan irigasi.
Ini kolam ini dibeli sendiri oleh Koperasi Periper atau dari mana? Atau dari Dinkesna atau dari Dinas PUPR itu? Nah, untuk pemanfaatan atau penggunaan alat ekskavator mini ini oleh koperasi ini adalah, nah kita kan apa namanya kasih harga terjangkau kepada masyarakat. Nah, pertanyaan saya tadi, ini dibeli sendiri sama koperasi atau dari mana bantuan ekskavatornya ini? Punya sendiri? Ya artinya punya koperasi. Punya koperasi? Ya, Dibeli sendiri sama uang koperasi ya? ya artinya kan gini Pak Bupati, ini kan aset koperasi yang dikasih bantuan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oh iya, dari bantuan dari Kementerian Perikanan Kelautan, dari pusat, Dari pusat ke koperasi. Koperasi. Oke, mandatnya untuk membantu rehab dan cetak. Ya, Oke, tadi berapa tadi? Udah 3 tahun terakhir berapa kolam? 400 ya? 35. Oke, itu hanya di Tapsel ya? Dan ini masih di 2 kecamatan yang selama ini. Kita selama ini kan berputar di 2 kecamatan ini, yaitu Kecamatan Spirop, Angkola Timur. Artinya kecamatan yang lain belum juga tersentuh. Artinya apa? Memang keinginan masyarakat itu untuk budidaya sudah mulai tumbuh dan berkembang. Kenapa? Itu dia tadi, karena memang kita juga dalam pengelolaan alat ini, pemanfaatan alat ini, harga kita kan terjangkau ke masyarakat. Nah, Harganya terjangkau dibandingkan penyewa-penyewa alat yang lain ya? ya dibandingkan Lebih mahal ya? Nah, di samping itu juga kan selama ini dengan adanya alat berat bantuan ini, lahan-lahan masyarakat yang selama ini existing tidak dipergunakan, tidak dioptimalisasi ataupun tidak produktif, dengan adanya alat kita yang kita kasih ke masyarakat dipakai dengan harga terjangkau, inilah yang selama ini diaktifkan kembali. Oke, menarik tadi. Berarti ada kerjasama antara Koperasi Perikanan Periper ini dengan kementerian ya. Kementerian kan begitu tadi ya, kerjasama sehingga dalam rangka pengembangan pencetakan dan rehabilitasi kolam-kolam di Tamsel, begitu jalan usaha tani dan ini akan terus berlanjut ya. Ya, dan ini terus berlanjut. Oke, bagaimana hubungan koperasi dengan dinas? Apakah selama ini sudah? Ya, alhamdulillah cukup bagus selama ini, kita selalu koordinasi. Oke. Koordinasi ya, secara koordinasi kita juga ada buat laporan ke dinas, kita sampaikan laporan tahunan kita, dan begitu juga dengan kementerian. Ini kan bentuk dari pertanggungjawaban kita, karena kita udah dikasih bantuan alat ekskavator mini, ya tentu kita harus juga tanggung jawab. Bagaimana persoalan terjadi itulah secara administrasi udah kita laporkan, dan selama proses 3 tahun ini tetap kita selalu koordinasi dengan dinas. Ya, jadi memang signifikan juga karena memang kendala masyarakat itu adalah mahalnya biaya alat berat ya. Dengan adanya alat berat dari Koperasi Periper ini tentu masyarakat terbantu ya. Ada bisa diskon atau lebih murah sedikit atau lebih murah banyak dibandingkan penyewa alat lain. Ya, Hampir dikatakan 50% atau berapa? Lebih murah gitu ya? Ya terjangkau lah Pak Bupati. Ya kayak dibandingkan penyewa alat lain. Oke, di sini juga ada Pak Muhammad Nur Batubara, tokoh perikanan kita juga, Pokdakan Marsada Nila Lestari. Bisa nggak diceritakan selama ini peran-peran Pokdakan Nila Lestari yang sudah bisa dikatakan berhasil lah dalam 2-3 tahun ini? Nanti gagalnya nanti white legend. Rasanya biar optimis terus. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Pokdakan Marsada Nila Lestari sambil diminum. Ya. Sama kurang lebih 3 tahun dan kita sudah bergerak di
budidaya pembibitan, pembesaran, dan juga di pemasaran. Sebenarnya taksel ini boleh dibilang potensinya cukup mendukung untuk budidaya perikanan. Dan masyarakat kami sudah mulai melirik untuk tertarik dengan budidaya perikanan. Jadi memang di dalam perikanan ini masih banyak yang perlu kita benahi, kita belajarin agar terus meningkat lagi. Dan seterusnya memang dari Dinas Perikanan pun sudah cukup mendukung dalam program perikanan ini. Oke. Dan itu sudah berjalan seperti yang dibilang Pak Kadis tadi, dan seterusnya sudah dibantu juga dengan koperasi ini dari Prilber untuk membantu para petani yang berminat untuk budidaya, dan sudah ada bantuan dari kementerian untuk alat berat untuk pencetakan kewenangan kalam baru atau Jadi dengan Dinas Perikanan sudah cukup membantu ya, sudah coba pembedakan ada ya dalam 3 tahun terakhir ya. betul Pak. Oke. Dan seperti penipuan sudah digerakkan oleh dari Dinas Perikanan juga. Dan untuk kolam, untuk peningkatan kolam dan pelayapan sudah ada dari IPR. Dan sekarang ini masih banyak peluang-peluang untuk perikanan tetap set. Dan artinya nggak cukup untuk kita tertariklah sebagai masyarakat untuk budidaya perikanan. Jadi kita budidaya perikanan yang sudah kita lakukan. Ya, lalu perikanan sekarang lebih banyak ke ikan apa itu, Pak Batubara? Boleh dibilang Ikan mas, ikan nila, dan terakhir ini sudah kita coba ikan patin Pak. ikan patin. Ya, ikan patin. Tapi kalau Tapsel ini mulai dari Kecamatan Angkola Timur, kemudian Cisirop, sampai Tarsin, ini kan daerah dingin ini. Iya, betul. Itu ikan apa itu, cocok itu? Menurut alamnya itu. Untuk itu yang paling cocoknya ini ikan nila. Ikan nila. Ya, Ikan mas tapi cocok juga ya. contoh juga. Cuman artinya kalau ikan nila ini dia lebih cepat beradaptasinya dengan alam. Ikan nila lebih cepat adaptasi ya. Itu kalau ikan mas hampir di semua tempat ya. Ya, hampir di semua tempat Pak. Bagaimana dengan prospek pemasarannya kalau Pak Batubara sebagai pengratan melihat kan pelaku ya, pelaku dalam budidaya perikanan. Banyak nggak yang mau beli ikan kita ini? Banyak sekali Pak. Banyak sekali, banyak sekali ya. Berarti nyambung tadi kapan Pak Nabi kita mau lempar keluar ini. Makanya Pak Saiful bilang tadi mau kampung budidaya. Iya. Yang jelas Pak kan masyarakat itu kita sebagai pengusaha lah, pengen terus meningkatkan produksi kita. Jadi dengan berjalannya program tadi, program koperasi dan pengusaha pun tak tinggal di Pak. Ya, jadi Pak Batubara siap lah menampung budidaya kampung ikan kami ini dengan harga yang bagus nih. Siap nampung ya. Oh, Jadi itu Pak Kadis sendiri siap ini mantap jadi miliarder kita. Jadi kampung budidaya cari pembeli ya kasih DP lah itu Pak. Berapa bulan lagi kami mau panen guys. Karena udah kita mulai di tahun-tahun sebelumnya dan mudah-mudahan ke depan berhasil. Ikan mas banyak pembeli, ikan nila banyak pembeli. Iya kan. Jamin enggak nih? Jamin pembelinya banyak nih ya? Jamin banyak Pak. Itu rata-rata pembeli ikan nila kita dari daerah mana Pak? Kalau dari luar Tapsel? Kalau dari luar Tapsel, yang pasti di semua daerah pasti sudah familiar. Enggak, maksudnya mau beli ke Tapsel, mengkontak Pak Batubara ini Pak. Dari mana yang banyak gitu? Yang pesan dari Upun ada. Taput ada ya. Dari dari daerah apa? Alas juga.
kabupaten sebelah ya. ada, cuman artinya belum bisa kita untuk memenuhi semua itu benar. Untuk Pak Batubara sendiri ada berapa ton kira-kira sering minta per bulan? Karena Tapi tidak terpenuhi. kalau dibilang itu Pak, ini Pak, Iya, berapa ton lah kira-kira pengalaman pribadi ini kan banyak pengusaha ikan kita. Untuk Pak Batubara aja memprediksikan kebutuhan ikan Pak Batubara itu untuk dijual keluar tafsir itu berapa ton? Seandainya ada, saya pengen sekian ton. ya. Berapa ton? Kalau untuk saat ini artinya kalau akar itu artinya cuma ya? Puluhan ton bisa. Artinya permintaan itu banyak. Nah, banyak permintaan banyak. Jadi namanya kita sebagai tim budidaya, artinya kapasitas kita kan ada akan hidupin. Jadi banyak permintaan dari Berarti sesungguhnya setiap bulan untuk Pak Batubara aja butuh puluhan ton ya, yang minta gitu ya. Tapi tak terpenuhi. tak ada penuh Pak. Jadi karena banyak juga pengusaha lain sudah ngambil ikannya ya, bukan berarti tak ada ikan di Tapsel. Banyak ikan di Tapsel, cuma mungkin tingkat kebutuhan permintaan dari luar ke Tapsel itu sangat luar biasa, Pak. Artinya prospek perikanan ini luar biasa. Ya kan. Sudah senada tadi sudah sukses dari Dinas Perikanan sudah mau natap ide juga ke depan bagaimana Tapsel sudah menjadi pemain keluar untuk mengirim ikan gitu. Oke, saya akan kembali ke Pak Saiful dengan prospek puluhan ton kebutuhan dari pengusaha-pengusaha ikan ini. Tadi kan sudah disampaikan persiapan-persiapannya. Optimis nggak kita dalam 1 atau 5 tahun ke depan ini akan kita penuhi gitu ya? Cukup optimis ya dengan bahasa RWN ini. Iya. Kalau saya sangat optimis kalau Bupati. Kenapa? Seperti yang disampaikan Pak Batubara, permintaan kepada Satu dia aja sudah puluhan ton per bulan. Tinggal bagaimana kesiapan kita dalam pembangunan perikanan ini, saya berharap berkelanjutan. dan itu sudah Dinas Perikanan siapkan ya. Iya. Bukan tidak ditatap. Konsep. Nanti Dinas Perikanan sudah menatapnya dalam beberapa tahun ini, sudah mempersiapkan ya. Iya. Sudah mempersiapkan program-programnya kan. Iya, Pak. Jadi gitu Pak Batubara, kita siap berbisnis dengan Pak Batubara dan kawan-kawan. Pemerintah akan sebagai pelayanan publik akan menyiapkan, Ya. jelas tadi kampung perikanan, itu budidaya perikanan ya. Termasuk saya kasih contoh Pak, dengan kolaborasi kita dan termasuk apresiasi lah terhadap Satminkal BP3 Belawan, Iman kawan-kawan penyuluh perikanan, cukup membantu kita memang di lapangan. Saya kasih contoh Pak, di Sipange Godang itu, ada di situ kelompok pengolah ikas, patogar, itu ikan sale. Oh, Jadi sale, ya. per bulan mereka itu butuh 100 sampai 150 kilogram gaya ikan ikan segar untuk diolah. Jadi kapasitas mereka itu ikan sale itu sekitar 200 kilogram per bulan. Berarti kalau kita bicara ikan segar berarti di kisaran 600 sampai 700 kilogram. Hampir 1 ton ya. Iya, Per bulan sehari aja. sale aja di situ. Belum lagi Itu lagi tempat lain. ya. Jadi caranya makanya kita buat itu kampung budidaya. Di sisi lain juga mereka sudah harga yang misalnya ke toke misalnya 18 ke 20 ribu, mereka bisa nampung 22 ribu gitu. Itu mungkin salah satu solusi. Yang kedua, kita juga optimis, saya bilang ke Bupati, ada juga dengan penyuluh, dengan dinas, Pak Min, kalau Oh, itu optimis. Pak Saiful kadisnya ya Pak ya. ya, Optimis kita. ada inovasi lain kita Pak Bupati, pemikat pemijahan ikan keliling. Selama ini masyarakat Pemijahan ikan keliling. ya kita keliling. Kita dari dinas, penyuluh, keliling, dalam artian Dan itu sudah berlangsung. Berjalan. Bukan katanya ya. Sudah bekerja ya. artinya di Sialawan ada dua kelompok di beberapa desa juga, dan hasilnya alhamdulillah puluhan ribu. Selama ini memijahkan alami. Misalnya ada pola, ada masukkan yang udah matang gonak, ikan jantan betina palingan 1.000 ekor. Ini alhamdulillah 10.000, puluhan ribu, bahkan ratusan
benih ikan ukuran 1,3. Artinya melihat ini saya optimis. Makanya saya sampaikan kepada rekan-rekan di dinas sama penyuluh, setelah kita bantu, kita tinggalkan. Tidak boleh. Kita harus bantu dan kita dampingi lakukan pembinaan. Buktinya ini ada di Sialaman, Dolok Marombur, ada juga di Siapurik Dolok, ada juga di Mondang. Itu yang pesan udah ada, Pak. Makanya ke depan juga untuk mengurangi, memang kendala kita saya lihat di perikanan ini ada 2 sesungguhnya. Itu pakan, yang kedua pemasaran. Alhamdulillah sudah terjawab Pak Batubara tadi pemirsa terkait pakan ini, mungkin perlu juga ke depan bagaimana ada mesin pakan kita dalam bentuk yang mungkin kapasitas besar, khusus dia mencetak pakan untuk menekan biaya produksi. Memang pakan ini mahal. Iya. Jadi ada perhitungannya juga, Pak. Memang saya pernah berkolam-kolam, saya melakukan perhitungan. Kalau hanya 1/4 hektar dengan gaji penjaganya 1.200.000 per bulan, kita panen ikan nila 4 bulan, itu kita nggak dapat. Yang bergaji cuma penjaga. Gitu. Jadi kalau dia 1 hektar, maka barulah kita bergaji sedikit-sedikik. Dikurangi lagi biaya panen. Gitu ya. Jadi memang itu ada perhitungan dan pakannya luar biasa, Pak. 1/4 hektar saya mengeluarkan itu uang untuk pakan aja sudah 25 juta. Untuk pakan dan vitamin. Ya kan? Nah, sementara kita mau semua masyarakat itu berbisnis ikan. Jadi petani itu juga seorang bisnismen. Jadi bukan perspektifnya lagi petani ikan, tapi juga pebisnis sekaligus petani. Jadi dia harus ikut. Dan benar, saya setuju dikatakan Pak Kadis, kendala kita pakan. Bagaimana pakan ini bisa ditekan biayanya? Apakah tadi bentang luas kolamnya sehingga nanti masih bergaji lah si petaninya? Apakah nanti model-model yang lain gitu? Tentu tadi katakan solusinya ya kenapa nggak kita adakan mesin pakan yang tersentralistik bisa lebih murah gitu ya, lebih murah diadakan. Ya, apakah ini sudah ada perhitungan bagaimana ke depannya? Untuk supaya untung ataupun margin di pembudidaya ikan itu bagus, itu memang harga pakan itu Pak harus di kisaran 6.000 sampai 8.000. Karena kondisi pakan pabrikan kita kan 11 sampai 13.000. Iya. Jadi kalau 11.000 sampai 13.000 itu memang tipis. Jadi kalau ada nanti, memang kemarin juga kita udah sampaikan ke kementerian, syaratnya itu dia Pak, harus ada kampung budidaya, makanya bisa kita dapat izin makan dari. Jadi kampung budidaya itu sekaligus memproduksi pakan. Ya. Jadi kebutuhan dari luar kampung budidaya bisa diproduksi di situ. Termasuk juga koperasi perikanan ke depan. Seperti Pak Arief dan Offtaker juga harapannya bisa juga nanti kalau ada bantuan misalnya mesin pakan dalam kapasitas yang tinggi, yang bagus, juga bisa menjadi. Tapi masuk nggak harganya dari 11.000, 13.000 pakan pas harga pasar per kilogram? Kalau kita pakai mesin sendiri bisa di 6.000 ya? Ya 6.000 sampai. Bisa ya? Berarti signifikan gagasan ini ya. Kalau kita buat kayak mini pabrik pakan ikan gitu ya. Cukup nggak kira-kira bahan baku kita? Nah itu dia memang. Ada daun-daun hijau ya? Izin Pak Bupati, kalau lah memang harga pakan 6.000 sampai 8.000 itu hampir dipastikan nelayan pembudidaya ikan ini akan untung. Pertanyaannya bahan baku, memang ini ada agak kendala. Kalau secara teori betul, banyak ikan, tepung ikan, banyak ikan tepung tapioka. Ya, tepung tapioka juga campurannya. Iya. Yang selain kendala kita itu di tepung ikan ataupun ikan sampah. Ini kan secara teori ada di Sibolga, ada di Tapteng, ada di Natar. Tapi sekali 2 kali kita bisa pesan. Tapi kalau dia berkelanjutan seterusnya, itu nampaknya ada mainnya yang membatasi, ini nggak boleh gitu. Itu yang mungkin harus kita. Kah tepung ikan, kalau tulang-tulang kerbau, pemotongan kerbau itu bisa nggak digunakan bercampur? Sampai saat ini secara Ya penting kan protein ya. namanya bau amis apa itu juga Mempengaruhi ya, oh gitu ya. mungkin ada. Tadi kita diskusi dengan Pak Batubara, informasinya kemarin Pak Batubara ada pelatihan di mungkin Pak Batubara lah yang menambahi. Gimana Pak Batubara tambahkan?
depan kita mau ekspor ikan ini, mau kirim ikan ke luar stasiun nih. Beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah, 2 tahun, setahun yang lalu, Pak, kita pernah adakan pelatihan di daerah Sendanuan Tubung. Ini kan Pak Samalem. Jadi beliau mempraktekkan cara dan mesin-mesin, ini bukan mesin-mesin untuk hendak pelet. Dan pada saat itu kami cetak pelet ikan, ya bukan pelet asam mara, ya. Pelet ikan, akan. Jadi beliau menyampaikan secara rinci berapa biayanya, dari mana bahan bakunya, dan bagaimana sistemnya. Dan kebetulan pada saat itu kami sangat tertarik. Dan mudah-mudahan untuk itu pakan ini nanti mungkin dari Dinas Perikanan mensupport para petani untuk menuju ke situ untuk membuat pakan mandiri. Ya. Jadi pada saat itu Pak Samalun menyampaikan kuncinya di bahan baku. Dan bahan baku itu pada saat itu beliau mengarahkan dari Aceh kemarin. Dari Aceh ya, dari tepung, dari ikan ampas, ikan tuna. Bisa berarti ampasnya ya, bukan jalannya. Bahan mentahnya, bahan mentahnya. Jadi kalau dibawa dari Aceh gimana tuh bau berarti ya? Memang baunya perlu kita ya. Oh iya. Artinya kan kalau untuk itu Pak nanti disarankan bisa diberikan dulu. Waktu itu tergantung kerjasama kita dengan misalnya depannya apakah ya sampai ke seperti ini bisa diterima ya. Tetapi sebenarnya pembuatan pakan ikan ini sebenarnya tidak susah, bahan bakunya aja yang perlu strategi. Itu yang perlu. Ada konsisten. Mesinnya ada tipe besar bisa kecil ya. Ya betul Pak, ada yang tipe 200 kilo per hari, ada yang tipe 200 kilo per jam, ada juga biaya memaintain perawatan itu besar nggak? Kalau pada saat itu artinya sudah pasti ada lah itu perawatan, cuman artinya dengan harga hasil dari produksi pakan ini harga 7.000 8.000 itu udah bisa lah, udah sangat membantu lah, udah untung ya, udah untung sekali. Jadi petaninya untung, mulai makan udah untung ya. Nah jadi memang Dinas Perikanan itu kan pelayanan publik, dia tidak bisa berbisnis, tetapi dia akan mendorong para pebisnis yang akan ikan, gitu ya. Apakah nanti kalaupun ada pemerintah, mungkin pemerintah melalui BUMD, Pak, ya kan. BUMD seperti yang atau koperasi gitu ya. Operasi perikanan. Ya, jadi Dinas Perikanan itu Pak Batubara dia melayani masyarakat, jadi tidak boleh berbisnis. Tapi dia mendukung bisnis institusi yang mengolah pakan ikan, tapi dengan satu persepsi bahwa kita ingin bagaimana pakan ikan harganya di masyarakat itu menguntungkan petani, gitu. Dan si pelaku bisnis pakan ikan juga bisa membuka lapangan pekerjaan dan beruntung, gitu. Ya, ya ini memang kolaborasi seperti ini memang ya dibutuhkan, dan tadi kita kan bukan cerita nanti ini sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan Pak kan untuk menatap masa depannya. Kira-kira pada kesempatan ini ada nggak harapan dari Pak Kadis dengan Pak Kabid lah untuk ke depan yang untuk kita lanjutkan di sektor pengembangan perikanan ini? Pertama kalau dari saya Pak, tentunya ada harapan dalam hal pengembangan perikanan. Perlunya kolaborasi dari berbagai OPD lintas negara. Kolaborasi berbagai OPD ya? Ya, contohlah seperti contoh. Pengembangan kawasan Danau Siais Pak. Ini kan menurut saya yang mendorong ini menjadi FID ini kan Bappenas perencanaan. Melibatkan misalnya Dinas Perikanan, Pariwisata, Lingkungan Hidup, PU, termasuk juga mungkin lain-lain lah OPD. Kenapa? Termasuk kawasan danau, pengembangan kawasan Danau Siais. Di sana ada pariwisata, ada UMKM, ada kawasan budidaya, ya, penangkapan ikan, konservasi ikan. Itu kan nggak bisa berdiri sendiri Pak. Tentu harus ada kolaborasi, dan ini harus ada siapa yang
leadernya untuk mendorong ini. Maka nanti di levelnya nanti asisten sekda Pak. Sebenarnya ini sudah dibicarakan tentang kolaborasi. Sudah. Tapi jadi kencangkan lagi di ke depan ya. Jadi dikencangkan lagi gitu ya. Yang kedua juga di kami juga perlu dukungan penguatan pelembagaan Pak. Penguatan kelembagaan. Contohnya ini kan balai benih kita kan masih instalasi Pak, belum UPTD. Oh, balai benih kita statusnya Ya, instalasi, belum UPTD ya. sehingga keterbatasan SDM Pak. Termasuk jadi juga penyuluh 15 kecamatan. Kita memiliki 4 penyuluh dengan kondisi di 3 lokasi ini kan Layar Ampel area, Sipirok area sama Batang Toru area. Memang mereka tentu ini dukungan dari kepala daerah Pak ke depan bagaimana kita menambah penyuluh tekanan yang ada. Saya kira dari saya cukup Pak. Oke, Pak Kabit ada? Sebagai tambahan, sebagai tambahan itulah untuk penunjang tadi seperti yang sampaikan Pak Kadis bahwasanya untuk kawasan Danau Sais tadi seperti sebagai kolaborasi dari dinas terkait seperti kan menariknya pariwisata ada yang ada air mancur, air terjun. Jadi tujuan pariwisata itu kan melewati danau. Jadi kan mampir di situ. Jadi istilahnya ada kuliner kita seperti ikan sale juga di situ. Masih tradisional dia. Sebagai pendukung untuk ekonomi di masyarakat di situ. Ini perikanan. Jadi kayak Danau Siai kata Pak Kadis ada zonasi. Janganlah dinas pariwisata membuat zonasi di produksi gitu ya. Ya, jadi ada kawasannya. Ada kawasan. Nggak mungkin istilahnya mana yang tempat istilahnya yang untuk wisatanya, mana yang untuk produksinya ya. Ya, cukup jelas juga yang disampaikan Pak Kadis. Kemudian juga seperti tadi itu ya seperti penyuluh. Makanya itulah terjadi tadi Pamike itu pemijahan ikan keliling itu. Iya. Kenapa kita bikin kayak gitu? Berbincang sama Pak Kadis juga kan? Karena personil kita terbatas 4 orang gitu. Jadi bangga lah Bapak dengan 4 orangnya udah sukses tadi. Iya, makanya tambah lagi. Iya. PTD. Kenapa kita minta untuk UPT gitu ya Pak ya? Karena kita udah juga mengembangkan ikan kearifan lokal kita ya Pak Kadis ya. Kita udah sampai ke situ juga. Karena PTD kita di Sibulel itu udah mulai memijahkan ikan jurung. Jurung dan pati. Baung. Baung sama jurung ya? Iya Pak. Jadi seperti yang sampaikan Pak Kadis itulah penunjang yang untuk lubu larangan. Karena kan kita untuk melestarikan lubu larangan itu ya dari jangan tercemarnya sungai. Jadi terjadilah situ. Kan udah langka juga ikan kearifan lokal kita. Ikan merah. Ya. Burung nama. Iya. Kalau di Tapanuli ikan bata ya. Ikan mengupa-upa. Iya. Kebanggaan orang Batak itu ya. Jadi kita karena udah mempunyai lab juga yang di Sibunele itu. Jadi udah bisa kita kembangkan juga. Pak apa yang di pengembangan ikan? Pak Anton Siobegi. Pak Anton Siobegi ya. Oh iya. Nanti mungkin dalam wawancara berikutnya kita panggil tuh. Kader kita dari Tekan juga dia. Menjinakkan ikan merah, ikan jurung ya. Produk kita juga Pak. Produk kita itu. Oh ya, kan kemitranya kita. Iya, ini Oke, dari Pak Ardia seorang gimana kira-kira masukannya ke depan untuk kita kembangkan lagi? Masih terus? Cuma satu ya eskavatornya. Udah nggak nambah lagi enggak? Ya, alhamdulillah tahun ini dengan success story tadi, kalau tidak ada lagi arang lintangnya Pak Kadis ya, di akhir tahun ini kemungkinan akan bertambah lagi 1 unit untuk operasi perikanan. Karena ini kan buat cetak lagi ya, cetak buat perikanan ya. Iya, Pak. Udah disurvei juga kan. Dan alhamdulillah kemarin tim Saspras dari KKP sudah turun. Dan ikut juga kemarin Pak Kabit mendampingi kita ke lokasi pengecekan kolam-kolam yang selama ini kita cetak dan rehat. Jadi harapan kami dari pemerintah juga antara pebisnis ada bahkan pebisnis ikan ya bolehlah
mengumpulkan modal-modal besar supaya membeli ikan kami dari kampung-kampung budidaya, ya kan? Siapkan juga, dan ini udah optimis ini Pak, ada ratusan ton nanti ini per bulan, ya kan? Nanti Bapak udah nuntut mengembangkan perikanan, rupanya nggak siap modal nih, ya kan? Karena dinas nggak bisa beli, karena dinas itu melayani masyarakat, tidak boleh berbisnis. Jadi oleh sebab itu, tolong dengan pelaku-pelaku bisnis yang lain, mari kita sama-sama semangat berkolaborasi. Pemerintah daerah melalui OPD Dinas Perikanan sebagai leading sektor untuk produksi perikanan dan penyuluhan perikanan akan berupaya mendorong produksi. Nah, pelaku-pelaku seperti masyarakat, perusahaan, koperasi, pokdakan ya disiapkan juga gitu. Memang ini tidak mungkin secara instan, tapi yang jelas tadi kita dengan bersama dari Dinas Perikanan sudah membuat persiapan ini beberapa tahun lalu dan sudah mengerti apa keinginan Ibu. Nah, kira-kira yang terakhir dari Pak Batubara, Sebenarnya ini kalau untuk perikanan ini masalah pemasaran, memang itu yang jelas ada aturan, maksudnya sebagai pedagang. Yang pertama, ya harus masuk ukuran. Yang kedua, kualitasnya. ukuran ikan ya, Ya, ukuran ikan. Dan kualitasnya. kualitas. Dan itu sebagai pedagang, itu dipertimbangkan betul. Nah, jadi artinya bukan artinya asal ikan kita ambil, enggak. Artinya asal ikan itu memenuhi syarat, itu pasti banyak pemasaran. Gue udah tahu Pak Kadis kami ini sarjana perikanan. Ya, itu. Jauh deh. Tapi perlu ditegaskan sama pebisnisnya udah. Masuk barang itu. Pemasaran ikan ini ya mudah-mudahan artinya selalu ada peminatnya. Jadi tinggal kesiapan kita untuk mempersiapkan banyak produksi. Nah, kita baik. Oke. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Ada Pak Saiful Nasution sebagai Kadis Perikanan, ada Pak Masardin Kabir Produksi, ada Pak Ardi Hasaoran dari Koperasi Perikanan Periper, ada Pak Muhammad Nur Batubara dari Ketua Pokdakan Marsa Dani Lestari, para Bapak Ibu saudara sekalian, di bincang-bincang pagi hari Senin ini, itulah yang bisa kami sampaikan bahwa kita dari Dinas Perikanan sudah melakukan semampu dan sebaik kita, karena kita dari Dinas Perikanan tadi sudah didengarkan menyadari betul bahwa harapan itu ada ke depan. Dan ini kita akan terus berkolaborasi ke depan untuk bagaimana Tapel Selatan ini menjadi semakin luar biasa untuk memproduksi ikan, Pak ya. Baik mendukung yang disebut dengan kearifan lokal maupun produksi-produksi air tanah seperti kolam-kolam ikan dan lain sebagainya. Bahkan penyuluh kita berkeliling ya, untuk mengkawinkan Ini calon kadinya. Iya, Gue nggak ada akadnya gitu ya. Ya kan? Jadi kawin lagi, kata ikannya ya kan begitu. Tapi ini ikan ini gitu ya. Lebih dan kurang dalam bincang pagi ini kami mohon maaf, dan atas kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Tebet Selatan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga tetap semangat. Kalau bisa kita menyatakan logo kita, apa namanya? Tapsil luar biasa ya. Luar biasa. Pak Mereka ya? Oh iya. Ya. Pak Hadis atau Pak Kabir yang mimpin? Oh, saya penjadi. Tapsel. Bisa. Tapal Selatan. Luar biasa. Oh, ikan. Sehat. Terima kasih.